Shalom saudara-saudari, kembali kita mempelajari firman Tuhan. Kita sudah tiba dalam pelajaran yang keempat dalam ringkasan pelajaran Cornerstone Connection 25 Julai 2020 yang bertajuk Bergoyang dan Dikepung. Ayat kunci bagi pelajaran ini terdapat di dalam 2 Tawarik 36 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Flashlight dalam buku para nabi dan raja halaman 265. Dengan air mata Yeremia memohon kepada Zedekia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan rakyatnya. Dengan kesedihan yang dalam ia memastikan kepada raja itu bahwa kecuali ia mau memperhatikan nasihat Allah. Namun malangnya Raja Zedekia telah menempuh jalan yang salah. Ia tidak sudi menyusuri kembali langkah-langkahnya. Ia memutuskan untuk mengikuti nasihat para nabi palsu dan orang-orang benar ia anggap rendah. Walaupun ia mendapat nasihat dari Yeremia, ia tidak mempunyai kekuatan moral untuk menurut. Ia tidak mempunyai keputusan untuk berdiri dengan berani demi kebenaran. Kesimpulan bagi inti cerita dalam 2 Tawarik 36 ayat 11 sehingga 21. Di mana dosa telah merasuki kehidupan Israel secara keseluruhan pada zaman Raja Zedekia, yang juga sebenarnya mencerminkan zaman-zaman dari para raja sebelumnya. Raja Zedekia telah berdosa karena melakukan yang jahat. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Dia juga telah mengeraskan hati dan tidak berbalik kepada Tuhan. Para pemimpin termasuk para imam bersama-sama dengan rakyat juga berdosa, telah menajiskan bait Allah. Para pemimpin bersama rakyat juga telah meremehkan peringatan, himbauan dan firman Tuhan melalui para nabinya. Tuhan telah berulang kali mengirim pesan melalui utusannya karena ia sayang kepada umatnya, dan akibat dosa-dosa ini adalah hukuman dari Allah. Lalu Allah menggerakkan Raja Kasdim dan Babel untuk menjadi instrumen penghukumannya. Tidak hanya penghukuman, malah Allah juga berjanji akan memulihkan umatnya setelah hukuman itu selesai. Dengan demikian, tanah Israel beristirahat selama pembuangan demi persiapan Israel ke masa depan yang baik. Kita dapat lihat betapa sikap keras kepala Zedekia yang sebenarnya menuntun kehancuran Yerusalem. Kita boleh lihat di dalam buku para nabi dan raja halaman 265, di mana sikap keras kepala Zedekia melawan Babel, yakni menentang nasihat Allah, telah menuntun kehancuran Yerusalem, yang seharusnya itu tidak terjadi. Kelemahan Zedekia merupakan suatu dosa yang olehnya ia harus bayar dengan suatu hukuman yang mengerikan. Musuh datang menyerang bagaikan tanah longsor. Akibat dari perbuatan Raja Zedekia, maka hukuman yang mengerikan jatuh kepadanya. Apa hukuman yang diberikan kepada Zedekia? Kita boleh lihat di dalam para nabi dan raja halaman 265, di mana Zedekia dipenjarakan. Anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Zedekia dibawa dari Yerusalem sebagai tawanan ke Babel, dan matanya dicungkil keluar. Serta ketika tiba di Babel, ia tewas. Sangat menyedihkan. Saudara-saudari, akibat dari bangsa itu yang tidak mau mendengar nasihat-nasihat Allah, nasihat para utusan Allah, maka Tuhan pun menyerahkan ke tangan raja-raja orang Kasdim. Nah, apa yang dilakukan raja-raja Kasdim?
Ketika Yerusalem itu telah bergoyang, dikepung. Kita boleh lihat di dalam 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai 20. Ketika Yerusalem dikepung, Raja-Raja Kasdi muncul dan mereka pun membunuh teruna, gadis, orang tua atau orang ubanan. Seluruh perkakas rumah Allah, harta benda dari rumah Allah, harta benda raja dan harta benda panglima semua dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, membakar segala puri dan kota itu. Orang-orang yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkut ke Babel. Mereka akan menjadi budak di sana sampai kerajaan Persia berkuasa. Melihat semuanya itu, lalu air mata Yeremia pun bercucuran di pipi. Pada malam hari, ia terseduh-seduh. Ia menangis. Air matanya mengalir di pipi. Tidak ada seorang pun menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Sambil dia merenung Sion yang sudah dibinasakan sama sekali, dan umat Allah yang sedang berada di dalam tawanan. Lalu Yeremia pun meratap. Dia berseru, "Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang-orang asing. Kami menjadi anak yatim, tidak punya bapa dan ibu. Kami seperti janda. Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya, takhtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Inilah ratapan Yeremia yang boleh kita lihat dan baca di kitab Ratapan. Kesimpulan yang boleh kita ambil dalam pelajaran ini, di mana Allah adalah kasih dan adil segala hukumannya. Allah menghukum dan mendisiplinkan karena Allah mengasihi mereka. Dan bukan saja mereka, tapi kita juga. Allah mengasihi kita semua. Melalui pelajaran ini kita dapat melihat kesetiaan dan kuasa Allah. Ini juga menjadi pengajaran bagi kita untuk bergantung pada Allah saat kita menghadapi dunia. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah berkuasa melakukan segala sesuatu untuk mengatakan kasih setianya atas kita. Demikian pelajaran pada saat ini. Semoga pelajaran ini memberi berkat dalam kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.